Materi kita kali ini membahas tentang ActionScript 3, yaitu scripting yang kita pakai di dalam Flash kita. Nah, ActionScript ini mempunyai beberapa kegunaan. Misalnya bisa dipakai untuk memvalidasi. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar validasi sederhana, di mana user akan kita minta mengisi ada dua text field, yaitu untuk username dan passwordnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan stop action. Nah, stop action ini dipakai ketika kita ingin animasi berjalan satu kali saja. Saya seperti biasanya, ketika animasi sudah selesai, maka dia akan kembali ke awal dan menjalankan lagi dari awal. Nah, kalau kita ingin hanya satu putaran saja, maka kita bisa gunakan stop action. Nah, untuk itu saya sudah persiapkan ada sebuah form di sini. Terdiri dari ada sebuah animasi bintang, dan di sini ada dua field yang harus diisi, yaitu username dan passwordnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba jalankan terlebih dahulu di bagian kontrol, lalu pilih test movie, atau bisa gunakan shortcutnya yaitu Ctrl Enter. Nah, di sini kita lihat ada sebuah animasi dari persegi berubah menjadi bentuk bintang. Nah, ketika dia sudah selesai, maka dia akan kembali mengulang lagi dari awal. Nah, nanti kita gunakan stop action sehingga animasinya hanya berjalan satu kali, yaitu setelah perseginya berubah menjadi bintang, maka ya udah animasinya itu akan berhenti. Dan untuk di sini user akan kita minta untuk login dengan username-nya adalah admin dan passwordnya juga admin. Nah, selama username dan passwordnya diisikan masih salah, maka akan dimunculkan pesan error. Nah, di sini juga ada tombol OK. Ketika tombol ini diklik, maka akan menjalankan validasinya, akan mengecek isi dari username dan passwordnya. Nah, kemudian di frame 45, kita lihat di sini ada sebuah tampilan berisi tulisan sukses. Nah, jadi ketika nanti user sudah mengisi passwordnya admin dan username-nya admin, maka akan pindah keyframe ke bagian sukses ini. Nah, untuk itu pertama yang kita lakukan adalah memberi nama pada keyframe ini, memberi label. Caranya mudah, klik saja di bagian keyframe-nya. Lalu di bagian properties di sebelah bawah ada yang namanya frame label. Nah, kita isi saja misalnya sukses. Kemudian kita kembali ke bagian awal. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk komponen-komponennya. Pertama ada sebuah text field. Nah, text field yang akan diisi untuk mengisi username. Nah, di sini saya sudah beri instance name, yaitu txt user. Kemudian juga untuk passwordnya txt pass. Nah, kemudian ada sebuah label yang tipenya dynamic text. Tadinya static, secara default static, kita rubah menjadi dynamic text. Lalu saya beri nama txt notif. Nah, setiap pesan errornya nanti akan kita munculkan di bagian txt notif ini. Kemudian untuk buttonnya sendiri, saya sudah beri nama juga btn oke. Nah, untuk karena ini password, maka kita tidak mungkin memunculkan isi apa yang akan diketik. Nah, makanya di bagian parameter kita rubah display as passwordnya menjadi true. Ya, menjadi true. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian lembar kerja ActionScript-nya. Caranya mudah. Misalnya kita ke frame 15, yaitu dimana ketika animasi bintangnya selesai, klik kanan lalu pilih Actions. Ya, atau bisa juga menggunakan shortcutnya yaitu F9. Yang pertama kita tambahkan adalah stop action-nya. Cukup ketikkan stop. Kita coba Ctrl Enter. Nah, begitu setelah animasinya persegi berubah menjadi bintang dan selesai, maka animasi tersebut berhenti dan tidak akan terulang lagi. Ya, kita close. Nah, pertama adalah kita perlu menambahkan listener pada buttonnya. Jadi ketika buttonnya diklik, maka kita akan mengecek isi dari text field-nya. Nah, caranya kita panggil nama buttonnya btn oke. .add event listener. Nah, karena tipenya klik maka dia adalah mouse
event dot click. Nah, saat diklik dia akan memanggil fungsi, misalnya saya beri nama validate. Nah, kemudian kita perlu dua buah variabel untuk menampung isi dari username dan passwordnya. Kita buat dulu variabelnya var user, tipenya adalah string. Dan variabel kedua adalah var, misalnya pass, tipenya sama string. Kemudian yang perlu kita buat adalah nama fungsinya sendiri. Ya, tadi kita buat function validate event yang besar. Kemudian return type-nya adalah void. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah mengambil isi dari text field-nya. Nah, caranya mudah, tinggal user sama dengan txt user.text. Nah, fungsi .text ini digunakan untuk mengambil isi dari text field. Pass sama dengan txt pass.text. Pertama kita cek jika kolom untuk mengisi username dan passwordnya masih kosong, artinya usernya masih belum mengisi. Nah, kita gunakan if user sama dengan ketik 2. Nah, untuk mengecek kosong kita gunakan perbandingan, yaitu sama dengan 2 kali. Kemudian untuk mengecek kosongnya sendiri kita gunakan ketik 2 kali. Ya, jadi jika usernya masih kosong atau passwordnya masih kosong. Nah, kita tampilkan pesan errornya. Kita gunakan txt notif tadi yang sudah kita buat. Txt notif.text. Nah, kita isi. Misalnya kita bilang isi semua field. Nah, kemudian yang selanjutnya perlu kita cek adalah ketika user mengisi selain admin. Ya, kita gunakan else if user. Nah, kalau tadi sama dengan 2 kali, untuk tidak sama dengan kita gunakan tanda seru sama dengan kita isi admin. Jadi kalau usernya bukan admin atau password bukan admin. Ya. Sama kita isi pesan errornya txt notif.text. Kita bilang saja misalnya salah. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita gunakan else, berarti artinya ketika user sudah berhasil mengisi username-nya admin dan passwordnya juga admin. Nah, kita gunakan fungsi goto and stop. Kemudian dalamnya kita isi kemana, ke keyframe mana dia akan pindah. Tadi kita buat namanya sukses. Nah, mengapa goto and stop? Karena kita ingin ketika dia sudah pindah ke keyframe sukses, maka dia tidak akan kembali lagi ke form sebelumnya. Makanya kita pergunakan goto and stop. Nah, kalau udah kita coba, kita jalankan, Ctrl Enter. Pertama, misalnya saya biarkan kosong, lalu saya tekan tombol OK. Nah, maka dia di sini akan munculkan pesan error isi semua field. Misalnya saya isi salah satu, Andi misalnya. Oke. Nah, dia masih bilang isi semua field karena passwordnya belum diisi. Misalnya Andi passwordnya ganteng. Nah, saya tekan OK. Nah, dia akan bilang salah karena seharusnya username-nya adalah admin dan passwordnya adalah admin. Nah, sekarang saya coba isi yang benar, admin, dan passwordnya adalah admin. Nah, saya tekan OK. Nah, maka dia akan berpindah ke keyframe menampilkan pesan sukses. Dan dia tidak akan kembali ke form sebelumnya lagi. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.